Samantha Kane adalah seorang guru sekolah di kota kecil Honesdale, Pennsylvania. Tinggal bersama pacarnya Hal dan putrinya Caitlin. 8 tahun sebelumnya dia ditemukan terdampar di pantai New Jersey, sedang menghamili putrinya Caitlin dan menderita amnesia total. Karena tidak pernah mengingat nama aslinya, Samantha telah menyewa sejumlah penyelidik swasta yang tidak efektif untuk mengungkap masa lalunya. Yang terbaru adalah Mitch Hennessy yang sedang mengalami nasib buruk. The best of your past. Selama liburan Natal, Samantha mengalami kecelakaan mobil dan menderita geger otak singkat. Ketika dia pulih, dia menemukan memiliki keterampilan dengan pisau yang tidak dapat dia jelaskan. Tidak lama kemudian, rumah keluarga tersebut dibobol oleh 1A Jack, seorang narapidana yang melarikan diri dari penjara setelah melihat wajah Samantha di televisi. Samantha menunjukkan kehebatan bertarungnya dengan menghabisi Jack dengan tangan kosong. Khawatir dia membahayakan Hal dan Caitlin, Samantha pergi bersama Mitch yang telah menemukan koper miliknya untuk mencari jawaban. Koper itu berisi catatan yang mengarahkan mereka ke Dr. Nathan Waldman. Mereka mengatur pertemuan di stasiun kereta tanpa menyadari bahwa agen pemerintah menyadap panggilan dokter. Central train station at 11 a.m. Signal Daedalus, we got her. Dalam perjalanan, Samantha menemukan bagian bawah koper berisi senapan sniper yang telah dibongkar yang dapat dia pasang kembali dengan ahli bersama dengan senjata lainnya. Ketika Samantha dan Mitch pergi menemui Waldman di stasiun, mereka diserang oleh tim agen yang menembak banyak orang di sekitar, namun keduanya melarikan diri dengan bantuan Waldman. Ready? And Dokter memberitahu Samantha bahwa dia benar-benar seorang ahli pembunuh CIA, Charlene Elizabeth Charlie Baltimore yang menghilang 8 tahun sebelumnya. Tidak yakin apakah mereka dapat mempercayai Waldman, Samantha dan Mitch meninggalkannya dan mencari kontak lain yang disebutkan dalam catatan di koper Luke, percaya bahwa dia mungkin tunangan Charlie. Waldman menyusul mereka dan mencoba memperingatkan mereka bahwa Luke sebenarnya adalah target terakhir Charlie di Dallas, namun Luke menghabisi Dr. Waldman. Samantha kemudian disiksa untuk mendapatkan informasi. Dia diikat dengan tali di tangan dan kakinya ke kincir air dan berulang kali diturunkan ke dalam air sedingin es hingga hampir tenggelam. Selama proses ini, identitas aslinya muncul kembali sepenuhnya. Setelah disiksa, dia akhirnya tersentak mengingat kehidupan masa lalunya. Samantha membebaskan dirinya, menghabisi Luke dan melarikan diri bersama Mitch. Samantha menyelesaikan transformasi fisiknya kembali menjadi Charlie, memotong rambutnya dan mewarnainya menjadi pirang platinum. Charlie menyadari bahwa kepribadian Samantha Kane miliknya adalah kedok yang mendekati Daedalus 8 tahun sebelumnya. Seorang spesialis operasi psikologis bernama Timothy yang pernah menjalin hubungan romantis dengan Charlie menculik Caitlin. Charlie dan Mitch mengetahui tentang keterlibatan Daedalus dalam proyek Honeymoon yang dia ganggu dalam misinya yang mengakibatkan penahanan 1A Jack. Proyek Bulan Madu dimaksudkan sebagai peledakan bom kimia palsu di air terjun Niagara yang direncanakan oleh CIA dalam upaya untuk menyalakan teroris yang mendapatkan lebih banyak dana. Charlie menyadari bahwa Timothy dan kelompok baru berencana melancarkan kembali serangan yang dipimpin oleh Direktur CIA, Leland Perkins. Di air terjun Niagara, tempat Timothy mengambil Caitlin, dia menangkap Mitch dan Charlie. Dia memberitahu Timothy bahwa dia adalah ayah kandung Caitlin dan memintanya untuk tidak menyakiti putri mereka. Namun Timothy akhirnya bergeming mengunci Charlie dan Caitlin di lemari es untuk menghabisi mereka. Polar bears, remember? Charlie dan Caitlin keluar dari freezer dengan meledakkan tong minyak tanah dan kemudian membebaskan Mitch yang membantu Charlie menyerang area pementasan. Thanks for coming. Hal ini memaksa Timothy untuk melancarkan serangan lebih awal. Sementara itu, Caitlin mengunci dirinya di dalam sangkar di truk yang membawa bom.
Charlie mengejar truk tersebut, mengalahkan pengemudinya, mengalihkannya dari parade Natal dan membalikannya di jembatan internasional air terjun Niagara menuju Kanada. Charlie membebaskan Caitlin, tetapi mereka tidak bisa lepas dari bom yang akan meledak saat Timothy dan agennya menyerang mereka dari helikopter. Mitch tiba dengan mobil menjemput Charlie dan Caitlin dan memasuki Kanada tepat sebelum bom meledak yang membuat Timothy mati dan pasukannya serta menghancurkan jembatan. Dalam epilog, Charlie telah kembali ke identitas aslinya sebagai Samantha Kane, pindah bersama Caitlin dan Hale ke rumah pertanian terpencil dan menolak tawaran dari presiden untuk bergabung dengan Departemen Luar Negeri yang bisa berarti bergabung kembali dengan CIA. Mitch menikmati publisitas yang tertarik dengan perannya dalam krisis dan diwawancarai oleh Larry King di televisi tentang Perkins yang didakwa melakukan pengkhianatan dan berakhir